Kapan-kapan 10 desa Pak Haji jangan Mas tuh dibanding Rono Pak Is, jangan Rono Pak Is. Sing kawasan iki, kawasan tok wis sak elep cukup wis. Ben roh ning ngono nyatakne Pak Rudi. Ben nyatakne dhewe. Oh alah, dodolan banyu. Padha Pak aku tau Rono. Mlebune go 10.000 langsung oleh ngombean. Sampai kan 5.000. Nek dikai ombeane go 2.000, berarti meneh dadi 3.000 ngono. Urung meneh lek ombeane sponsor Pak Rudi. Oleh berarti meneh. Wis nyemplung. Nyemplung enek fotografer ning ngisor Pak. Kene tak sepeda ning jero banyu. Ya padha karo ngono. Didol 10.000 foto. Tapi ndak dicetak, tapi dalam bentuk soft copy. Dadi duit meneh. Sing tak critakne Pak sing ning Lembang. Kene mlebune 20.000. Numpak sepeda ning Awang 20.000. Dipoto karo anak-anakku ki apik, akhire njupuk 170.000. Akhirnya tambah akeh, ya seneng ngono Pak. Jadi piye carane wisatawan seneng, kita juga tambah seneng. Yang kedua desa Tirtina Molo Bantul. Itu bisnis yang dikembangkan simpan pinjam itu. Pendapatan tahunannya sudah 8,7. Jadi di sana Pak, tenjenengan enek sing sak duwe corona iki ngomong sak duwe corona. Lek duwe gawe kira-kira bingung gak wae daginge, nyewa terope, sound systemnya. Nah ini BUMDes yang hadir di sana. Peluncurnya siapa? Pak Wo. Nah, Pak Wo yang angkat tangan Pak Wo. Pak Wo. Kepala dusun itu jadi peluncur. Contohnya, enek warga nih kepala dusun ini butuh kanggo mantu 50 juta. 50 juta itu kebutuhannya nggih daging sak kintal, tinggi sound system, tinggi terop, kursi. Sing biasanya dadak nyilih ki wonten KSP ditampung oleh BUMDes. Sehingga BUMDes ini punya jagal dhewe Pak, sing iki Bantul iki. Duwe jagal dhewe, lek sampean tuku daging ning pasaran 100, dhek ngedol ya 100 ning wargane. Tapi keuntungannya ternyata 20.000. Lek sekitar pengno Pak bagine kok daging to. Sound system desane BUMDes duwe dhewe Pak. Akhirnya hasilnya ning BUMDes. Kursine duwe dan seterusnya lah. Sampai lek butuh MC kan Pak, enek ning Sumber Sewu enek MC penak lah. Ning kene wong engko iso MC barang iso siap. Ya maksud ya, MC barang siap. Jadi yang semua itu istilahnya berputar selama ini mereka bingung, kita tangkap ini bantu. Akhirnya oleh ngulung miliar Pak setahun. Yang ketiga, Tajun itu Buleleng Bali karena pariwisatanya 5 miliar. Termasuk sama dengan Pantai Pandawa Pak Is ya. Itu Pantai Pandawa 11 miliar Pak saya. Kampar ini di Riau. Dia pertanian dengan simpan pinjam. Jadi sistemnya Pak hampir sama kayak Pacitan kemarin, dikasih bantuan benih. Kalau di Pacitan karena tanahnya tanah terasering, gak produktif dikasih benih sengon. 5 tahun sing manen itu BUMDes. Sing nandur oleh hasil, BUMDes oleh hasil. Yang selama ini hasilnya ke orang lain gitu loh. Terus nomor 6 ada Bleberan, Gunung Kidul. Itu usahanya juga wisata 2 miliar setahun. Desa Landin, Bangil lagi. Pertanian 1,6, Pakisan, Buleleng 1,4 dan seterusnya. Intinya apa Bapak Ibu? Kita sebetulnya ada semua potensinya, tergantung nanti dari kita mau enggak. Jadi banyak tidak bisa di copy paste 100%, tapi minimal itu kita ATM amati, sing iso ditiru ya ditiru, terus dimodifikasi sesuai dengan potensi lokal. Saya kira itu Bapak Ibu. Semoga pertemuan hari ini yang baru hadir Pak Is, saya kemarin sudah laporan ke Pak Kadis, laporan ke Pak Kepala Bapeda. Jadi sesuai dengan Triangle DM-nya Banyuwangi, seputar Ijen sudah kita garap kawasannya. Ini seputar Alas Purwo Pak Is. Nanti saya hanya ngawali, silahkan dilanjutkan dengan Pak Jeru. Yang seputar Pulau Merah dengan Sukomati juga minggu depan kita kumpulkan 10 desa yang percontohan. Saya kira itu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita perbuat nanti akan dipermudah. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan niat baik kita hari ini dan apa yang sedang kita ikhtiari ibadah dan seterusnya bermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syukuran pertanian. Oh siap Mas. Bu pendamping saya hormati dan saudara-saudara sekalian, perwakilan dari beberapa desa dan kecamatan yang sangat kami hormati. Pertama saya berterima kasih, ini momentum baik bagi seluruh desa untuk melakukan pembangunan di sektor yang sedikit berbeda begitu. Jadi biasanya kita ini kan ada pada satu kesulitan bersama adalah menemukan potensi yang kita miliki. Nah, sebetulnya saat kita sendiri memang sulit, tapi insya Allah saat kita bersama-sama, kita rutin nanti berkomunikasi, berdiskusi, akan ditemukanlah potensial apa yang dimiliki oleh masing-masing desa. Dan PR kita sebetulnya di situ. Kesulitannya di situ, Pak Marhim. Desa itu kadang gak ngerti juga apa sih potensi yang dimiliki desa itu. Maka saya pernah berdiskusi dengan teman-teman pendamping kawasan juga, kawasan di teman-teman di luar sana ya. Bahkan sempat saya mengajukan ke Pak Camat, bisa nggak saya buat kawasan atau 3 desa aja deh, tiga desa aja gitu. Kaliploso, Pelampang, sama Tampu. Karena yang paling dekat itu 3 orang. Prinsipnya begini, karena ngomong touring, kami tidak bisa berdiri sendiri. Keluhan saya terhadap AK ini adalah ketika saya punya ini, tapi support yang lain tidak muncul, akan kesulitan kita melakukan pengembangan terhadap AK itu sendiri. Sisi pasarnya, kemudian sisi tantangan dan seterusnya. Dan menurut saya dengan akan dibentuknya desa kawasan di kawasan selatan, khususnya kami daerah Purwo ini sangat luar biasa menarik, dan saya secara pribadi langsung yes untuk kemudian ikut ambil bagian dari akan dicetuskannya desa kawasan ini. Pernah kita meri Pak, meri, karena yang dapat SK kawasan itu cuma 3 kecamatan di Banyuwangi Kota, yaitu Licin, Glaga, sama Kalipuro. Jadi 3 kecamatan ini moro-moro desanya api-api, wilayah api-api, enak gitu. Apa oh ya, kades itu wajib meri Pak, boleh toh Pak? Kades itu wajib meri. Benang kono kok ya supportnya luar biasa. Itu sidik karena ketika desa kawasan itu ada SK-nya itu banyak hal yang akan diintervensi pemerintah. Dan harapan kami ini bagian dari upaya bersama, tidak hanya pemerintah kabupaten maupun di atasnya, kita ini diuntungkan dalam posisi itu. Kita diedukasi, kemudian kita itu difasilitasi. Wah, makanya ini produknya saking senengnya saya bilang, kalau saya pribadi pernah pengen pengajuan. Nah, saya berharap dengan kepada kawan-kawan yang lain, Pak Kades itu mufakat juga bahwa ini akan sangat menguntungkan kita bersama. Dan saya apresiasi pada Mas Marhen yang menginisiasi ini, karena kita butuh itu. Dan maka kita bangun persepsi yang sama bahwa desa kawasan ini akan menghadirkan manfaat luar biasa bagi desa-desa yang hadir pada hari ini. Dan saya minta kesepakatan dan persetujuan panjenengan bagaimana dalam ke depan. Nanti kita koordinasi apakah hari ini kemudian dimusyawarahkan atau nextnya kita tidak lanjut bagaimana. Kami sangat menunggu respon kawan-kawan Kades. Prinsipnya sudah mufakat Pak, dan ini luar biasa dan ruang angin baik untuk desa-desa atau 10 desa yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta workshop, kami persilahkan dari Bapak Nur Mahmudi, waktu kami persilakan 5 menit Pak. Izin. Dan alhamdulillah dari Bapeda ini rencana akan mengembangkan kawasan baru, tetap mendukung Triangle Diamond ini, yaitu untuk wilayah Alas Purwo dan Sukamadi. Bapak dan Ibu, kawasan pedesaan memang dibangun
sebenarnya basisnya itu adalah pertanian, ya, basisnya pertanian, tapi bisa mendukung juga ke kegiatan pariwisata. Kalau di daerah Kawah Ijen sana, temanya itu adalah agrowisata, ya, temanya agrowisata yang berkembang. Jadi kawasan pedesaan di sana itu menjadi salah satu tujuan, ya, menjadi salah satu tujuan wisata di samping Kawah Ijen. Jadi desa-desa di sekitar Kawah Ijen sana akhirnya bisa mendapatkan manfaat, ya, dari itu. Nah, untuk pembangunan kawasan pedesaan itu sendiri memerlukan 5 hal, ya, 5 hal. Pertama itu adalah konsensus. Artinya apa? Ada kesepakatan bersama dari desa-desa yang akan melakukan kerjasama. Jadi begini, kalau nanti di sini ada 10 desa di 5 kecamatan, ya, itu bisa menjadi satu kawasan, bisa. Ya, asalkan memang ada kesepakatan dari 10 desa. Tapi bisa jadi 2 atau 3 kawasan, ya, 2 atau 3 kawasan yang punya potensi yang sama. Makanya ini tergantung kesepakatan, ya, kesepakatan. Jangan sampai ini dipaksa, ya, karena dipaksa tidak bagus, Pak, ya, itu pemerkosaan. Kalau diperkosa begitu akhirnya ada yang sakit, kan gitu. Nah, ini jangan sampai kita membangun kawasan ini, jangan sampai ada yang tersakiti. Artinya semuanya itu adalah dasar suka sama suka. Kalau suka sama suka akhirnya enak, kan gitu, Pak. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi dasarnya itu bersama konsensus. Yang kedua itu adalah keterpaduan, ya, jadi desa-desa yang melakukan kerjasama ini ada keterpaduan, saling mendukung, ya. Ada satu hal yang dikerjakan secara bersama-sama, nah, itu saling mendukung. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya kelembagaan. Nah, apa lembaganya? Ya, lembaganya kita yang jelas di pembangunan kawasan pedesaan ini tidak lepas dari kerjasama antar desa, sehingga ada lembaga, ya, yang dibentuk dari sebuah kerjasama ini, namanya Badan Kerjasama Antar Desa. Katakanlah 10 desa ini melakukan kerjasama, maka ada kelembagaan yang namanya Badan Kerjasama Antar Desa. Secara ekonomi, ya, itu ada badan usaha milik bersama, ya, badan usaha BUMDes bersama. Itu secara kelembagaan ekonominya, ya. Karena nanti misalnya ada kegiatan bantuan dan sebagainya, siapa yang mengelola itu adalah BUMDes bersama, ya, semacam itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah adanya komunitas. Komunitas di sini adalah masyarakat, tentunya semacam itu. Terus di pembangunan kawasan, ya, istilahnya tidak hanya dibentuk kemudian setelah itu bubar, tidak, ya, tapi ada keberlanjutan. Ini yang perlu disepakati bersama. Jadi keberlanjutan ini sangat penting karena kita gitu, karena ini orientasinya itu kegiatan atau program khusus begitu, kemudian tidak mikir keberlanjutan, ya. Begitu tidak ada pendampingan, ya, tidak ada pembinaan dan sebagainya, bubar. Ya, ini tidak diharapkan semacam itu. Jadi ada keberlanjutan itu, Pak. Nah, kemudian apa manfaat adanya kawasan pedesaan? Ya, jadi yang pertama adalah mendorong produksi ekonomi memiliki nilai tambah. Ya, ada nilai tambah. Apa sih sebetulnya di sini yang menjadi, katakanlah, komoditas atau potensi yang bisa dikembangkan, ya, dalam satu kawasan ini? Katakanlah di sini ada potensi terkait dengan hortikultura atau terkait dengan misalnya tanaman buah-buahan, gitu ya. Nah, artinya diharapkan di sini ada nilai tambah, ya, dari itu semua. Kalau di daerah Ijen sana, dan komoditas yang dikembangkan adalah kopi. Nah, artinya masyarakat tidak menjual kopi itu dalam bentuk kopi mentah yang teri, gitu ya, tapi keluar itu sudah dalam bentuk kopi yang sudah jadi, misalnya kopi bubuk atau kopi yang sudah disangrai dan sebagainya, sehingga ada nilai tambah di situ. Yang kedua itu adalah memperkuat posisi tawar terhadap pasar. Nah,
ini kalau dikembangkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mencegah kompetisi tidak sehat, ya, atau kanibalisme, artinya persaingan. Ya. Sama-sama punya objek wisata kayak gini, gitu. Desa lain juga begitu ada, gitu. Saling apa namanya? Saling sikut-sikut gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan bisa dikolaborasikan menjadi satu tempat tujuan bersama gitu ya, bisa semacam itu. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan tadi kelembagaan sudah untuk badan kerjasama desa. Nah, kemudian gini, untuk membentuk sebuah kawasan pedesaan di samping ada kelembagaan, ini perlu kita rencanakan secara matang, Pak. Ya. Ada satu dokumen nanti yang harus dihasilkan, yaitu namanya rencana pembangunan kawasan pedesaan. Ya. Jadi apa yang mau dituju atau kawasan ini mau dijadikan apa gitu loh. Ya. Nah, itu semua nanti tertuang dalam rencana pembangunan kawasan pedesaan, sehingga butuh intervensi atau butuh sentuhan pembangunan, ya, dari beberapa SKPD terkait, termasuk dari desa gitu. Itu semua terencana di situ, Pak. Dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, untuk proses pembentukan kawasan ini sendiri sebenarnya ada dua, bisa dibentuk dari kabupaten, bisa juga dari usulan desa-desa. Nah, ada prosesnya. Bapak dan Ibu bisa melihat di materi ini, perencanaan ini di halaman kedua, ya, di halaman kedua, mulai dari proses pengusulan sampai dengan jadi. Nah, kemudian kelembagaan ini, ya, itu perlu dibahas di dalam sebuah forum namanya Forum Musyawarah Antar Desa, yang tentunya harus ada keterwakilan dari masing-masing desa. Jadi tidak hanya, mohon maaf Pak, tidak hanya Pak Kades, tapi juga ada BPD di situ, ada tokoh masyarakat, ya, termasuk mungkin dari apa namanya pemuda dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ikut musyawarah. Kalau 10 desa, ya berarti mungkin ada sekitar minimal tuh 40 sampai 50 orang gitu, kita diskusi di situ, ya, untuk menyepakati tentang pembentukan kawasan. Jadi kawasan ini dibentuk atas kerjasama antar desa, sehingga itu nanti terumuskan dalam peraturan bersama kepala desa. Ya, apa yang mau dituju, kegiatannya apa saja, ya, itu semua ada di situ. Nah, sehingga nanti bisa diakui Bapak dan Ibu, di Pusatun akan mengakui ini sebuah kawasan. Kalau tidak, ya, kalau tidak proses itu tidak dilakukan, maka ya bisa jadi tidak diakui, kan, gitu, semacam itu. Oke, saya kira itu. Kemudian nanti lembaga BUMDes bersama, gitu ya. Nah, itu dibentuk sama melalui proses musyawarah antar desa, ya. Siapa yang memfasilitasi? Yang memfasilitasi adalah Badan Kerjasama Antar Desa. Saya kira itu, Bapak dan Ibu, mungkin di materi bisa dipelajari bersama-sama. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita tanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nur dari pendamping kawasan. Untuk narasumber yang kedua, kami persilahkan Bapak Haji dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Waktu 5 menit, kami persilahkan. Selontongnya masih isu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPM, sesuai dengan tupoksi kami, adalah Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa. Sehingga Pak Kadis mewakilkan kepada saya untuk mengikuti acara workshop ini. Tadi sudah disampaikan Pak Mahen, Pak Nur, yang jelas begini Bapak Ibu, pemerintah daerah akan membuat kawasan pedesaan di 3 kawasan itu. Yang pertama sudah dibuat, yaitu kawasan pedesaan agrowisata yang terdiri dari 14 desa. Sekarang ini 10 desa. Pak Kades hadir semua? Hadir. Setuju nggak Pak dibentuk kawasan pedesaan ini? Nah, nanti temanya next time. Temanya next time dalam rangka rapat-rapat berikutnya. Kami tunjuk Pak Kades Kaliploso. Habis ini segera melakukan rapat-rapat, kita kawal nanti.
DPN, Bapeda sama Pak Nur sebagai pendamping kawasan ini. Oh ya, pariwisata. Nah, nanti setelah workshop ini dengan mempelajari dokumen perencanaan ini, next time Pak Kades, pimpinan sementara. Mengapa saya katakan pimpinan sementara? Nanti ada BKAD. Nah, terkait itu, monggo nanti apa yang akan kita bangun di situ. Kalau di Ijen ini agrowisata, namanya Bumdesmanya Ijen Lestari, Ijen Mandiri. Di situ dengan adanya Bumdesma, Kemendes memberi bantuan modal maupun alat itu lewat Bumdesma, bukan lewat desa masing-masing. Karena kawasan pedesaan. Kalau di Licin 14, ini nanti rencananya 10, monggo. Kita next time rapat berikutnya, maraton, segera dibuatkan SK dari Bapak Bupati. Kenapa? SK kawasan ini wajib ditandatangani Bapak Bupati, bukan Permakades lagi. Nanti kalau Permakadesnya adalah BKAD. Nah, kami nanti mengawal, silahkan Pak Kades Kalipeloso, kapan rapat berikutnya di tempat mana, di desa mana, kami siap hadir. Pak Marhen pun beserta kasihnya siap hadir untuk tindak lanjut sebagai perencanaan. Kenapa ini hari ini workshop dalam rangka sosialisasi untuk membangun kawasan pedesaan yang 2 belum terbangun, sehingga Banyuwangi kedepannya ada 3 kawasan pedesaan. Secara teknis kami siap membantu dan kami pesan jangan mengedepankan desanya masing-masing. Silakan nanti judulnya apa. Contoh kalau di Licin itu adatnya dari Kemiren, ada susu kambingnya dari desa Telemo, ada kopinya daerah desa Taman Sari dan Licin, Kluncing, terus ada gula semut. Nah, sementara sampai saat ini bantuan dari Kemendes termasuk alat-alat kopi apa itu senilai kurang lebih 3,5 M. Lewat mana? Bumdesma. Langsung masuk rekeningnya Bumdesma. Pak Kades sebagai apa? Sebagai pemilik, mengawasi berjalannya Bumdesma nantinya. Seperti di Kalipeloso, nah, ini ada atraksinya. Mungkin di mana? Di daerah selatan, Tegal Trimo, apa yang disampaikan Pak Marhen tadi, atraksi petik jeruk. Sehingga apa? Wisatawan datang di Blimbing Sari dari pesawat orang Jakarta sudah disuguhi. Ini kawasan pedesaan Licin, ini kawasan pedesaan Alas Purwo. Bisa kata sebagai persatu para bapak kepala desa dan ibu, ada ibunya Pak, dan juga saya hormati. Langsung saja pada pokok kegiatan karena waktunya 5 menit. Biasanya kalau Pak Marhen ini satu kali tanya bisa 2 jam Pak, semuanya dibatasi ini. Jadi begini Bapak, terkait dengan itu yang harus kita persiapkan, adalah kelembagaan. Monggo setiap desa bisa dibentuk kelompok sadar wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian nanti perikanan punya kepanjangan tangan lagi, nanti apa itu yang namanya podakan. Kalau di daerah laut itu ada namanya pokmaswas dan sebagainya Bu ya, itu harus ada. Kita wadahnya harus ada dulu. Ketika ada nanti ada bantuan enak. Jadi Kemendes ini biasanya kalau bantu siapa yang nanti yang menangani di sana. Seperti Sindang Seruni itu harus ada Pok Darus, tidak ada tidak bisa cair. Ini dari semuanya harus seperti itu. Kemudian yang berikutnya timeline kita Pak, timeline kita di new normal ini tanggal 1 Agustus ini Pak Marhen ini kita sudah membuka destinasi wisata besar-besaran sampai tanggal 17. Kemarin kita sudah mengundang pengelola wisata yang sudah siap ditempeli stiker new normal.
Ya nanti kalau misalkan ini sudah mereka harus datang, terus Pak Kades dari Karangploso sini nih ya, Kaliploso masuk ke sini minta di Garden Quran kok seperti ini Pak Kades, karena sudah kita angkat ke Banyuwangi Tourism. Dengan buka Banyuwangi Tourism, di situ semuanya pilihannya ada, destinasi wisata, kuliner, hotel, yang sudah benar-benar new normal. Ini 8 kementerian RI ini sudah mau datang ke Banyuwangi. Mereka sudah menata untuk datang ke Banyuwangi, terus bergilir. Oleh karenanya terkait dengan ini, mari monggo bersama-sama kita sebagai tuan rumah, untuk menyiapkan segalanya. Yang tadi disampaikan, jenengan 10 desa adalah sebagai hinterlandnya daripada klaster destinasi wisata. Mungkin ini di Jilennya Pak Marian ya, ini klaster Jilen, jenengan semuanya ini ya, apa yang harus jenengan suguhkan, bagaimana caranya. Saya kemarin itu melihat Pak Marian di Facebook ada di sini, oh berarti mau ada rapat. Tadi pun tak lihat Pak Marian ada di sini, mengunggah di Facebook di Kaliploso ini. Jadi tujuan kita bersama ini dari teman-teman SKPD ini sudah mulai bergerak untuk membangun desa wisata. Yang 32 desa wisata yang sudah kami list, kita kirim ke Kementerian Pariwisata dan Kemendes ya, itu sebagian ada yang masuk. 15 desa kemarin sudah kami diklat bagaimana untuk mendirikan desa wisata. SK desa wisata Pak Kades sudah dibuat. Kalau SK desa wisata tingkat kabupaten baru Kemiren yang punya, itu harus Pak Bupati. Jenengan bisa buat sendiri, nanti Pak Karangploso, Pak Rudi bisa dibantu cara pembuatannya. Apa yang kita tampilkan di desa nanti itu potensi masing-masing desa itu punya apa, sama dengan kita di Banyuwangi, potensi unggulannya 3. Dia punya apa potensi unggulan di desa itu, angkat potensi itu. Kemudian bagaimana berikutnya seni budaya, kulinernya bagaimana ya, agar nanti bergerak di desa itu adalah bergerak keuangan di desa itu. Berapa PAD-nya desa, kemudian berapa PDRB-nya masyarakat yang ada di sana. 1. Kalau PDRB-nya itu lebih tinggi sampai berhasil. Tapi kalau desanya itu PAD-nya 1 juta, PDRB-nya 500.000, berarti sampai gagal. PDRB harus lebih tinggi daripada penghasilan desa, PAD desa. Pak Nge, itu ukurannya. Ukurannya apa? Ekonomi sustainable. Masyarakat sampai sejahtera. Lalu sejahtera, enak Pak. Jangan nanti menuju ke periode kedua, gak usah kampanye Pak. Terus milih Pak Kades ya. Aku gak bingung tuku rokok, gak bingung arean, lebih enak. Monggo, itu adalah strategi untuk mendirikan desa wisata. Masih ada berapa detik Pak? Setengah menit. Yeah. Jadi nanti kita lebih banyak kepada tanya jawab. Yang penting kita minta jadikan tim. Wis tim ya, benar-benar tim, tidak boleh ego. Harus benar-benar tim, nanti ini akan segera jadi bergerak membutuhkan amunisi. Nah, kalau mau melaku legal amunisi gak kira melaku. Ini bagaimana cara untuk BUMDes untuk menggerakkan daripada kegiatan ini. Saya kira cukup sekian, pas saya ini, pas. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar di kawasan ini dan bisa semuanya bisa mampu dan mau untuk mendirikan desa wisata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Is dari Dinas Pariwisata. Untuk narasumber yang keempat kami persilakan Bapak Tony dari Dinas Perikanan. Rekan-rekan dari SKPD, Bapak-bapak kepala desa dari perwakilan dari kecamatan yang kami hormati pula. Di sini kami hanya sedikit menambahkan aja bahwa dari Dinas Perikanan ini
Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Is dari pariwisata bahwa di kita memang kelembagaan perikanan ini ada 4 Pak, yaitu ada Pok Maswas, kemudian Pok Dagang ini untuk membudidayakan ikan. Kalau Pok Maswas ini lebih kelompok untuk pengawasan sumber daya ikannya. Ini bisa tokoh masyarakat, bisa dari perangkat desa, bisa masuk ke situ juga. Termasuk kemarin Pak Kadis itu bisa mensyaratkan untuk petambak ini harus ada kepedulian lingkungan, sehingga harus ada dari anak buahnya untuk masuk ke Pok Maswas itu. Kemudian ada kelompok nelayan, mungkin dari desa-desa, dari 10 desa ini kan ada yang potensi pesisir. Kalau di Ringin Putih mungkin sudah berkembang, KUP, Pok Maswas itu juga sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu ada Pok Lasar. Ini dari hasil-hasil perikanan yang budidaya dan tangkap itu nanti biasanya kalau nelayan itu wanita nelayan yang kita berdayakan. Ini bisa untuk membentuk Pok Lasar. Kemudian yang ada juga Pok Lasar, Pak. Nggih, wanita nelayan itu bojone nelayan, tapi nelayan wanita pun ada. Itu di Kedung Ringin, Pak Muslim. Itu satu-satunya yang ada wanita nelayan wanita, kan gitu. Kemudian dari kelompok yang ada itu, ini dari pengalaman kami Pak kemarin ya. Ini kami juga sempat kemarin di kecamatan, artinya yang sering kita sampaikan itu kan super team. Tapi jangankan mungkin antar SKPD ya, tapi di kami sendiri itu tadi karena kelompok-kelompok itu juga binaannya ini masing-masing bidang. Kebetulan kami di budidaya, jadi kami membina bidang budidaya Pok Dagang itu. Tapi dari kelompok-kelompok yang ada itu dari Pok Dagang, Pok Lasar, kemudian KUB, Pok Maswas, ini biasanya kalau berkembang ini membentuk Pok Darwis. Ini yang sudah dilaksanakan di GWD, kemudian di Bunder. Jadi kami mendukung adanya Pok Darwis itu karena seperti kita tahu bahwa saat ini semua dinas itu kan dinas pariwisata. Jadi dukungan kami seperti itu Pak. Jadi tidak ada saling iri, saling biasanya Pak. Ini kalau kawasan itu nanti berkembang, ini pasti muncul itu aku itu biasanya seperti itu. Mungkin itu dari kami, nanti mungkin bisa kita berdiskusi untuk selanjutnya. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber selanjutnya dari Dinas Koperasi, kami persilakan Ibu Dini, 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berdiri nggak apa-apa Pak, yang penting suaranya didengar nggih. Mohon izin yang kami hormati Pak Marden. Tak diprotes. Perkenalkan, kami dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Tapi ada satu bidang lagi di tempat kami, yaitu bidang pasar, yang tidak masuk di nomenklatur kami ya Pak ya. Jadi nanti kalau ada yang usul atau berpikir perbaikan tentang pasar, monggo nanti bisa kita akomodir. Seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, bahwa alhamdulillah ada acara ini, sehingga ternyata yang dulunya membutuhkan support ya Pak Kades ya, saat inilah waktunya untuk mensupport. Kami di sini pun juga tidak sendiri-sendiri, tapi kita juga super tim Pak, nanti mensupportnya super tim. Jadi yang perlu kami laporkan Pak Marden, dari kegiatan di usaha mikro, di bidang usaha mikro, di kawasan ini sebetulnya kita sebelum corona sudah ada kegiatan, 3 kegiatan, yaitu pelatihan kue kering yang terlaksana di Desa Celuring, kemudian ada pelatihan painting glass yang terlaksana di Desa Purwoharjo, dan ada kegiatan kerajinan dari bambu ya Pak Kades yang kebetulan terlaksana di Desa Kaliploso ini.
kebetulan pelatihan-pelatihan itu ada lagi pelatihan flanel dan merangkai bunga. Insya Allah sebetulnya materi itu kalau bisa dikembangkan dan dimonitoring dengan baik oleh Bapak Lurah Bumdes yang ada, itu akan sangat, insya Allah akan sangat bisa membantu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Marhen tadi, kalau ada paket oleh-oleh, nah itu bisa dimasukkan sehingga usahanya tidak harus di tempat ini, tapi di rumah masing-masing, mungkin melalui Bumdes akan bisa direkrut atau dikumpulkan hasilnya, kemudian mungkin di sini bisa dibuka untuk pusat oleh-oleh ya Pak ya. Ya, biasanya sih kalau kami dari dinas berkunjung ke tempat yang mana-mana itu cari oleh-oleh, gitu ya Pak ya. Ya, yang notabenanya biasanya kita cari yang nggak ada di tempat kita. Kalau ada di tempat kita ya sama saja, kan gitu nih. Nah, dari kain flanel misalnya kita bisa bentuk sebuah kreasi yang mungkin khas untuk wilayah Desa Kaliplosok, atau mungkin di pantai Pak Tony ya, bisa ada dari kain flanel bentuknya ikan-ikanan gitu, seperti itu ya Bapak ya. Nah, insya Allah kalau memang itu masih dibutuhkan lagi untuk di kawasan ini, kami informasikan, kami masih bisa melakukan kegiatan itu melalui PAK. Asalkan informasinya tidak lebih dari batas waktu yang telah ditentukan. Tapi kalau misalnya itu tidak, mungkin di tahun anggaran 2021 kita bisa bantu menganggarkan untuk mensupport Bapak semuanya yang ada di desa, utamanya untuk Bumdes ya Pak nih, untuk mengisi tempat-tempat yang ada di Bumdes dan untuk meningkatkan ekonomi dari warga kita. Yang sudah tercatat di tempat di kami seperti yang dipaparkan oleh Pak Marhen tadi, ada kayaknya pelatihan fotografi ya Pak ya, yang mungkin perlu untuk kita adakan. Kemudian yang kedua sablon, kemudian yang ketiga kuliner. Nah, tadi saya sudah di-share sama Pak Marhen kulinernya ikan untuk membersihkan itu, kayaknya saya juga bisa berkolaborasi dengan perikanan. Kalau perikanan nggak punya anggarannya nanti kami Pak, narasumbernya dari perikanan, tempatnya perikanan. Nah itu monggo merupakan wacana bagi Bapak Ibu yang ada untuk mengusulkan kegiatan apa, dan nanti kan setelah rapat akan dibuat skala prioritas nggih Pak nggih, Pak Nur, sehingga nanti ya informasinya agak cepet Pak Nur, biar kita nggak ketinggalan kereta, karena itu tadi yang menang adalah yang cepet, lek lambat ya wis wassalam gitu ya Pak Marhen ya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi wacana bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengusulkan kegiatannya nanti dalam membentuk kawasan pedesaan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini dari Dinas Koperasi. Untuk yang selanjutnya dari Dinas Pengairan Bapak kasihan 5 menit waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu yang di atas ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kepada Bapak Kepala Desa 10 desa yang ada di sini, dan semuanya Bapak Ibu yang saya hormati juga. Sebelumnya saya menyampaikan, saya dari Dinas Pengairan Pak. Ini saya mewakili Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di kabupaten, sehingga mewakilnya saya yang ada di sini, saya sebagai koordinator sumber daya air wilayah Tuluring. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, ini semua tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak pakar-pakarnya dari wisata dan dari koperasi. Kalau ingin pendanaan tambah, nanti bisa berhubungan dengan koperasi, dan tadi sudah semua yang disampaikan Bapak Marhen dengan pengalamannya yang sudah matang banget, ini bisa untuk ditiru. Saya kira tidak bisa untuk menyampaikan bagaimana untuk masing-masing desa menyampaikan atau membangun wisata di wilayah masing-masing. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, di sini memang saya sebagai koordinator sumber daya air di wilayah Tuluring di Kabupaten Banyuwangi ini ada 11 koordinator sumber daya air juga membangun wisata-wisata yang bentuknya seperti ini. Alhamdulillah
dinas kami juga membangun wisata ini adalah bentuk dari program dari pemerintah daerah mengenai juga wisata-wisata air yang di wilayah masing-masing. Kebetulan di sini wilayah pengairan ini berdampingan dengan agrowisata punyaannya Desa Kaliploso, sehingga hanya satu inilah untuk satu-satunya wisata untuk masyarakat. Mudah-mudahan yang dibangun ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semuanya yang berkunjung di sini dan juga menikmati dan bersantai untuk di agrowisata Al-Quran yang ada di Kaliploso ini. Alhamdulillah pembangunan yang ada di sini mungkin semuanya Korsda atau koordinator sumber daya air memang berkelanjutan Bapak. Ini tadi semuanya sudah menyupport terkait dengan wisata-wisata. Saya juga memamerkan bangunan dari wisata untuk pengairan, mendukung dari wisata-wisata dari lokal maupun di mancanegara. Sekarang di sini saya juga tahu juga dari kemarin sebelum ada lockdown ini juga ada, insya Allah ada turis juga mampir di sini menikmati keindahan-keindahan di Kaliploso ini. Di sini adalah dam Kaliploso, tapi di situ ada dam Pancursari. Karena di sini dulu terkenalnya adalah dam Pancursari. Sebenarnya Pancursari desa yang di sebelah utara ini, sebelah utara sungai ini adalah desa Pancursari, sehingga disebut dengan dam Pancursari karena yang sudah masyarakat itu adalah dam Pancursari. Ini ketinggalan Pak Rudi kepala desa ini, ya sebaiknya harusnya dam Kaliploso semacam ini. Ya mudah-mudahan ini semuanya bukan untuk mengurangi rasa kepedulian terkait dengan wisata ini. Mudah-mudahan ini semuanya agrowisata yang ada di sini berketepan dengan sungai atau air. Ini saya juga mohon kepada Bapak Kepala Desa dan semuanya dan masyarakatnya, mohon ini disampaikan waktu untuk berkumpul atau mensosialisasikan apapun di desa masing-masing. Mohon tidak membuang sampah yang ada di sungai, karena sungai sekarang adalah bentuk wisata air yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Karena apa? Ini sering hujan yang lebat, sering juga menyumbat saluran air atau dam-dam atau gorong-gorong yang ada ini sering tersumbat dengan sampah. Mohon disampaikan semuanya kepada Bapak Kepala Desa yang hadir, disampaikan kepada masyarakatnya jangan membuang sampah ada di saluran ada sungai. Mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih saya juga mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tidak duduk. Kalau duduk gantengnya nggak maksimal, nggak nampak maksimal. Tadi sudah dinyatakan oleh bapak-bapak yang lain. Bapak, saya menambahkan saja bahwa dinas memang atas petunjuk Pak Bupati bahwa semua dinas tugasnya adalah mendukung pariwisata. Jadi karena itu jika ada kegiatan-kegiatan yang di sini membangun kawasan perdesaan dalam bingkai pariwisata, tentu kita juga punya kewajiban untuk mendukung Bapak sekalian. Kemudian yang perlu kita dari paparan-paparan itu, kita juga perlu melihat Bapak-bapak bahwa titik kita yang di Tringle Diamond bagian Alas Purwo ini. Jadi api kita kan ada di Alas Purwo Pak. Itu yang harus kita pahami. Kita mendukung ke sana. Jadi bukan di sini titiknya kan, itu yang harus kita ketahui. Karena itu mungkin Pak, perlu kita mendorong wilayah yang dekat dengan hutan sana Pak. Kemudian yang menjadi potensi sekaligus juga permasalahan kita, jadi kenyataan kita Pak, Banyuwangi ini luas sekali Pak. Alhamdulillah kita ini luas. Mungkin dulu doa kita ini terkabul Bapak, kita pengen sawah yang luas, kemudian pengen tegalan luas. Akhirnya apa? Jalannya kan jauh Pak, antara satu titik wisata dengan titik yang lain ini jauh-jauh. Dari Belimbing Sari, kemudian kalau kita mau dari Belimbing Sari bandara, kemudian mau ke ikan bakarnya kita harus belok ke kiri. Kemudian kalau mau ke Alas Purwo kita balik muter lagi, kemudian ke itu rute kita. Mungkin nanti kita perlu dijabarkan lagi supaya permasalahan kita menjadi lebih jelas.
Kemudian potensi kita, kalau potensi di atas orangnya, kalau orang di sekitar Lijen, orang Osing, di sana kan potensi kulinernya insya Allah luar biasa. Potensi seninya itu sudah mendarah daging, Pak. Mungkin sama juga dengan Pak Toman. Kalau wilayah selatan ini kan potensi adalah potensi seni suara, seni yang bersuara maksudnya. Ini yang perlu kita kembangkan di sini. Tapi kita atau orang-orang yang wilayah selatan, kebanyakan Jawa Tengah dan Mataram itu kan punya kelebihan kan senengannya belajar, Pak. Kalau kita lihat kan, kalau Maduran kan seneng kerja, Pak. Dikongkon megawe, sampai dikongkon sekolah, nek Maduroan mesti seneng megawe, nek Jawaan timbangane megawe anggur sekolah. Kena 3 alasan gak megawe kan. Itu adalah potensi kita wilayah selatan. Ini harus kita kembangkan. Kemudian ada permasalahan di kita, Pak, di tempat wisata kita, baik kalau di Ijen itu, kalau kita lihat di Bromo, Pak, orang di Bromo itu pemberhentiannya itu tidak di tempat, tapi di kampungnya. Kalau kita kan di lokasi di hutannya, itu mungkin perlu dipikirkan untuk yang wilayah sini, Pak, wilayah mana? Wilayah Alas Purwo itu sebenarnya kan memungkinkan untuk pemberhentiannya di Kalipait kan. Jadi biar desanya yang berkembang di Kalipait, tidak di tengah hutan. Nanti kalau di tengah hutan kita kembangkan masyarakat, nanti malah jadi permasalahan yang baru. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan di sini supaya ini pakar-pakar pariwisata, juga pakar-pakar pemberdayaan ini bisa memahami itu. Harga head sama dengan Pak Samsul ini, jadi harga head KS sekian, jadi harga paling mahal harus sekian, tidak boleh lebih. Ini jadi semuanya saling persaingan tidak sehat. Kami kemarin cek di sana, Pak, di kuliner olahan ikan laut ya, saya cek di sana kemarin tentang new normal destinasinya, kami belum berani pasang. Tetapi sudah kami bantu 2 tenda alat cuci, pakaian APD, kemudian kita bantu apalagi kemarin itu di Pak Wo kemarin yang ambil di kantor. Ini segera dilaksanakan, Pak. Karena nama Belimbing Sari itu sudah menginternasional, jangan sampai menjadi akhirnya mati. Sudah di mana orang tidak kenal Belimbing Sari. Ketika dia masuk di sana, apa yang dia lakukan setelah terbang sama dengan Banyangi dulu, turun ke toilet hilang sudah, dia akan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Belimbing Sari karena belum menarik. Menggono wong gurung dilipeni, Pak gurung dihalisi, ayo dilipeni bareng, Pak. Biar menarik dan orang itu bisa stay di sana dan bisa menjadi tujuan wisata dari beberapa orang yang sudah turun di Belimbing Sari. Salah satunya banyak, Pak, di sana potensinya, Pak. Tinggal kalau kita mulai bersama-sama ini dari SDM kebersamaannya, kemudian persaingan yang tidak sehat itu di sana terjadi. Dan jangan sampai lagi, pernah kita cek kemarin di situ adalah wisata kuliner, olahan makanan, olahan ikan laut, tetapi seolah wong doting Pak Piti. Bahasa perikanan kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi khusus olahan makanan ikan, apa itu ikan dibakar atau ikan dan yang sebagainya. Jadi tidak aja hanya sajian cukup dengan itu. Kalau pentol ya pentol ikan, Pak. Ojo pentol pitik sih, pentol pitik, pentol sapi. Itu. Berikutnya yang perlu kita perhatikan, Pak, wadahnya, Pak, ya. Wadah Pak Darwis sudah ada, jangan sudah ada Pak Darwisnya. Kalau saya lihat di kantor itu sudah ada. Kemudian yang lain-lain, Pak, kita dari mas-masnya apa sudah ada dan sebagainya. Yang berikutnya, Pak,
Pantai Belimbing sudah narik tiket e-ticketing, Pak. Dan sudah kita naikkan marketnya menjadi booking online para wisatawan. Nanti orang mau masuk di situ booking dulu, Pak. Karena kuotanya di situ kita buat 300. Orang masuk di situ paling banyak 300. Yang lain adalah sirkulasi. 50 keluar, 50 masuk. Tidak boleh lebih dari itu. Untuk menjaga physical distancing-nya itu. Ini. Hari ini, Pak. Hari ini tiket penghasilan PAD Banyuwangi tentang pariwisata menurun. DPR takon. Kenapa menurun dan sebagainya. Jadi ini saya sambil memandu yang rapat di DPR, kenapa turun dan sebagainya. Setiap tahun pengunjung wisata itu naik, kok penghasilan daerahnya kok mudun, ada apa itu? Termasuk nanti jenengan yang di Belimbing Sari yang mengelola tiket pariwisata itu, ya, yang 10% masuk AD pajak, selebihnya untuk apa, Pak? Dijelaskan di situ nanti. Saya datang ke sana dengan teman-teman ini sering, Mas, tolong Mas, tulisannya apa itu, Belimbing Sari, ngarepe tiket taman, tiket airport. Jadi orang biar tidak minggir ke pagar. Kalau orang minggir ke pagar, kemudian parkirnya semuanya masuk ke pinggir laut, wah ini akan menjadi bahaya. Mudah-mudahan tidak ada gelombang besar. Ini kita lihat sekarang di pagar-pagar itu sudah mulai banyak orang duduk-duduk, ya. Kemudian tulisan orang mau selfie. Pernah ada, Pak, saya ngantar tamu, Pak, kementerian, Pak. Jadi mau selfie di pantai Belimbing Sari, ada tulisannya itu, ya. Tidak menarik. Karena di depan itu banyak orang-orang parkir. Sepeda, mobil. Sering kita ke sana. Ayo, Pak Samsul. Itu yang tulisan ikonnya itu apa, DKI taman apa gitu. Biar tidak diinjak orang. Gitu. Kasih tamannya baik. Kalau taman yang baik, taman kecil, jenengan nanti Pak Samsul bisa di Mbah Google tanya di Pinterest, jadi diklik taman kecil, itu sangat murah biayanya di situ. Banyak contoh-contohnya seperti itu. Ya, aksesibilitasnya sudah oke. Belimbing Sari, amenitas perlu diperhatikan. Atraksinya nyawis ono setiap tahun petik laut. Ya. Itu di Badik Laut itu jangan gitu-gitu toh, Pak. Saya sempat agak lama ada apa, Mas? Saya sempat begini, saya sempat diprotes. Ya, saya sempat diprotes orang-orang yang mungkin apa MUI apa jadi Badik Laut, kok itu ada apa buang dasi kebu, dasi anuja. Tapi kami tidak serta-merta untuk melupakan, ya, yang nomor satu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita, iwak bendino dijupui, ya harus kita jelaskan ini, Pak. Yang pengen lewatin Badik Laut, iwak kabeh dijupui, ya, oleh para nelayan mengasih penghidupan sehari-hari. Mosok setiap setahun bisa membeles kebu atau membeles sapi, dikentirno tutu dipangannya loro kidul, Bu. Biar dimakan ikannya. Cara menjawab harus seperti itu. Biar dimakan ikannya sudah. Sak belung-belungnya ben dipakan iwak. Jadi ada simbolis mutualisme antara orang yang mencari pekerjaan sebagai nelayan dikasih ikan, setiap tahun iwaknya kok ono, Pak. Tapi misalnya sapi ini kurang, beli sapi 20 nggak apa-apa. Biar dimakan oleh ikannya. Itu saya kira perlu, Pak, nanti perlu dari setiap desa-desa ini, dari 10 desa ini sudah ya, bisa bagaimana nanti ke depan. Kalau saya tidak punya potensi, saya harus tingkat kuliner, maksudnya potensi wisata. Kalau saya tidak punya yang lain-lain, kita harus mengangkat seni budaya. Bagaimana seni budaya ada di situ? Jadi ada beberapa kriteria yang paling prioritas mana yang harus kita angkat agar wisatawan bisa memilih di desa wisata itu. Loh, ini juga punya Pak, di belakangnya punya destinasi wisata ya, Pak Sabdul, di belakang Agro, Pak Agro kan ya. Nah ini bisa nanti karena apa? Belum di-up-kan, jadi orang nggak tahu. Nanti itu ada Pak Munawir, mana Munawir? Nah, minta bantuan itu nanti biar disorting pakai drone dari atas, pakai drone nanti bumdesnya, ya,
bisa apa tuh, nanti bisa bicara, karisnya bicara masyarakatnya. Setelah itu di up di Banyangi Tempo dulu. Jadi dia punya BTD channel Banyangi Tempo dulu pariwisata itu. Jadi orang melihat di Facebook, melihat di Instagram, oh ini di mana di Belimbing Sari? Oh sekarang sudah new, tatanan hidup baru. Saya kepingin tahu. Dirangsang dulu Pak wisatawan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahan dari Bapak S. Moga-moga dari Kecamatan Belimbing Sari dan sekitarnya melaksanakan apa yang disarankan oleh Bapak S. Untuk termin yang kedua, kami berharap kepada Bapak Ibu kalau ada unek-unek monggo disampaikan. Dari bantuan dari Syariah Berharga yang 9M itu sampai ikut rapat yang di Alas Bowo itu ikut rapat. Jadi begini Bapak, yang terkait dengan sumber beras ya, tadi itu rest area namanya Pak. Bentar, sumber beras dalam rest area. Makanya Pak, semua yang terkait dengan kebijakan desa sampai harus membuat yang namanya kesepakatan bersama dulu dengan semuanya, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian tokoh agama, tokoh corona, perempuan-perempuan itu Pak ya. Jadi membuat sebuah kebijakan bersama Pak, ditelurkan di dalam SK Kepala Desa. Siapa yang melanggar ini, apa hukumannya? Saya kira kalau BUMDes semuanya sudah buat, ada semuanya BUMDes Pak ya. Saya sekarang mengantungi jempol, tidak ya, sebagai contoh mungkin ini ya. Ada Sumberharum, Pak Tony, tahu nggak Pak Tony ya? Pak Tony, saya mau memancing aja. Jadi teman-teman kami ini mau verifikasi. Ada destinasi wisata 5 yang ada milik perkebunan di sana. Apa kebijakan Pak Kades? Jangan diverifikasi dulu. Alasannya apa? Langsung dia jawab ke saya. Karena tidak sepeser pun terkait tiket masuk yang masuk ke BUMDes. Itu baru tegas itu. Karena mau tidak mau kalau ada apa-apa, ono permasalahan, lek apik iku biasa, lek Pak Kades katut. Bener kan itu ya? Makanya jadikan buat di situ. Kalau Belimbing Sari sudah dikelola BUMDes Pak ya? Belimbing Sari. Wah, masuk ke BUMDes itu adalah konstitusional yang sah di sini. Yang sah. Sampai tanya nanti hasil penjualan tiket untuk apa? Nah, bisa yang mengelola itu berarti G. BUMDesnya belum. BUMDes Pak. Masuk ke BUMDes nanti itu. Ini kalau tadi apa-apa, ini sudah Pak, sudah kita koordinasikan, sinkronisasikan kepada semua pelatihan-pelatihan Kok Darwis, kelompok sadar wisata ini agar sinkronisasi dengan Kades, karena Kades di sini punya BUMDes. Pulau Merah sekarang yang dipegang Perhutani, kami melepas Pak, kami melepas agar PKS-nya dengan BUMDes, BUMDes Ben Urip. Kalau MUU tetap dengan pemerintah daerah, PKS-nya dengan Dispar. Ini kita lepas sudah ini, agar mereka PKS dengan BUMDes. Dengan harapan apa? Kalau Pulau Merah itu Pak, itu setiap bulannya minimal penghasilan 300 juta. Jadi Pak Bupati maunya itu bagaimana untuk menghidupi masyarakat ekonomi di sekitar situ. Tidak hanya delongop saja masyarakat di tempat-tempat destinasi wisata itu. Karena Banyuwangi sudah menjadi pemenang ISTA, Indonesia Sustainable Tourism Award. Banyuwangi ini Pak. Dengan apa? Dengan PAD-nya yang 3,1 triliun, PDRB-nya sudah 73 triliun. Jadi duit yang diketem masyarakat, berputar di masyarakat itu Pak 73 triliun.
Jadi merasa bahwa untuk IPM masyarakat Banjar itu naik, mengalahkan Jember, Bondowoso, Situbondo, bahkan mengalahkan Malang. Lek didelok ning di dalamnya BUMDesnya IP Pak Kades, destinasi wisata ini ke BUMDes urutan opo, kayak opo belum. Wah, ini berarti antara medsos yang berkembang dengan kenyataannya kan tidak sih. Oleh karenanya mari bersama-sama kepedulian jenengan, ya. Kalau misalkan Pak Darwis ya, bersolah macam-macam, sama ngibel saya. Kalau Pak Ali sering kita ajak pelatihan, Pak Ali ya, yang dari Ringin Putih ya. Kenal Pak Ali Pak ya? Nah, di sana ada 3 Pak, ada 3 pintu masuk. Saya kebayang dari 1 Pak. Dan yang tadi katanya Bu Perikanan, Pak Perikanan ya, Pak Perikanan ini, ya, ini Pak Rencang Kulon, suaranya nyanyi nih enak. 3 ya, 4 lembaga itu, Pak Darwis, KUB, Mas Was, kemudian Pak Dakan. Kalau KUB-nya kan tetap ada KUB-nya ya, KUB ikut dari siji Pak, jadi 1 nanti namanya Pak Darwis. Pak Darwis itu ada ketua, sekretaris bendara, yang 7 ini adalah anggota sesuai dengan sabta pesonanya. Itu apa ya Pak? Keamanan bagaimana, kebersihan, pemasarannya juga ada polatsar dan sebagainya. Baru jadi 1 Pak, mengelola 3 tempat pintu masuk itu Pak, baik dari mangrove Kawangnya, dari Teluk Pangpang, dari Ringin apa yang banyak blekok di atas itu apa namanya? Masuk blekok ya Pak ya? Gili-gili itu bagus Pak. Taman sekarang buka di Banyuwangi Tourism, bukaan Pak. Plek, sama nonok ABS Pak, ini Pak. Sudah dijual oleh di Separuh. Nah, beli Sari kayaknya belum ada, paling ada bandaranya toh. Ini, ya. Saya kira cukup ya, cukup menjawab semua tadi yang pertanyaan terakhir ini ya. Monggo Pak, sekarang kita SK Desa Wisata sudah jenengan buat, lembaganya jenengan buat. Ya, jadi ada 4 untuk pilarnya pariwisata Pak. Oke, lembaganya bagaimana, kemudian destinasinya bagaimana, kemudian industri pariwisata ini yang paling ruwet ini bagaimana. Ada guide, ada hotel, ada travel agent, dan ini industri pariwisata sampai sekarang ini belum selesai kita memberikan sosialisasi. Kalau di tempat itu Pak, di klaster untuk bandara internasional itu tidak ada boleh bangunan. Jadi semuanya mulai dari pintu masuk itu sudah ada, di sana sudah ada set plan, ada grand design-nya. Ini tidak ada bangunan yang mungkin ada tapi tidak dikasih izin Pak. Tapi yang boleh Pak di situ adalah nanti homestay Pak. Ayo kita edukasi masyarakat, bagaimana untuk masyarakat mendirikan homestay rasa hotel Pak. Dulu Pak Marhani masih di pariwisata Pak, mengembangkan homestay. Ya. Begitu tahun baru, tamu banyak masuk ke hotel. Dia tidak menanyakan hotel, saya minta di homestay ini, di homestay Didus, di homestay mana itu Kemiren, di Taman Sari. Karena apa? Homestay murah, rasanya rasa hotel. Di situ ada edukasi di situ Pak. Caranya apa homestay itu? Nanti jenengan bisa. Nanti bisa dari Sari untuk buat surat kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk dilatih ya, SDM bagaimana cara SOP-nya homestay. Nanti akan kita diklat Pak. Tapi jangan tahun ini Pak. Tahun ini anggaran kita habis. Karena ibu tadi itu penting apa? Corona, kemudian pentil muter Pak ya. Ini anggaran kami habis. Tahun depan monggo. Jadi kan minta pelatihan terkait dengan apa gaya jajan dan sebagainya, monggo ke ibu ini bisa ya, pelatihan pengolahan ikan dan sebagainya. Makanya wadai dan sih Pak ya, dan jalur iwak ojo itu wah gratis Pak ini Pak Tony minta ikan gratis saja Pak, saya minta ikan nanti dikasih.
Kalau misalkan belum dikasih ini takon, ini kapan Pak Tony Pak dikirim, gitu ya. Podakannya juga harus ada. Saya kira cukup nggih. Ada yang belum terjawab? Oh, nanti biar dari Pak Mahen nanti untuk kesimpulannya. Terima kasih.